Ya, halo, jumpa lagi dengan kami tim Koboi Kolam. Saat ini kita sedang berada di lokasi kita di daerah Keranggan Cibubur. Ya, hari ini kita akan mengaktifasi bakteri yang kita punya, seperti itu. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya ini dia. Yang pertama adalah molase. Ya, ini molase yang tadinya 1 jerigen kita ambil ya. Ini bukan isinya pokari ya, bukan. Tapi molase. Molase ini sebagai sumber karbo ya, sumber dari gula pemanis yang baunya juga kayak semacam kecap ya, kayak kecap seperti itu. Seperti ini ya. Ini gunanya sebagai energi buat sumber makanan buat bakteri-bakteri yang nanti kita akan campurkan. Nah, ini biasanya kita ambil, kita masukkan ke dalam sini ya, kita tuang di sini. Itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 cc. Nah, kemudian kita juga tuangkan isinya berbagai bakteri ya, berupa semacam tepung seperti ini ya, yang kita racik seperti ini. Bakteri-bakterinya ya, bakteri-bakterinya juga kita masukkan ke dalam sini. Ini kumpulan berbagai bakteri yang cukup banyak ya, mungkin bisa ada 10 lebih seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini kurang lebih sekitar 2 sendok seperti itu, 2 sendok. Nah, kita aktifasi dengan menggunakan aerator supaya bakteri-bakterinya hidup. Kita biarkan ini selama kurang lebih 1 jam ya, 1 jam seperti ini. Kemudian ini biasanya kita juga jadikan stok kita ya, kita jadikan stok kita masukkan ke dalam jerigen-jerigen ini ya, di sini. Dan ini juga sudah berisi molase juga ya, tuh berisi molase. Ini juga sudah berisi molase, cukupnya aja ya, kurang lebih sekitar 100 cc juga kita tambahin boleh seperti ini. Nah, ini buat stok kita untuk nantinya beberapa bulan ke depan seperti itu. Nah, contoh yang sudah jadi yang di sini ya. Ini contoh yang sudah jadi, bakteri-bakteri kita itu baunya sangat khas sekali. Bau fermentasinya juga khas sekali baunya ya. Jadi bakteri ini nanti juga ya, kalau kita cium baunya sangat khas gitu ya. Ya kayak bau fermentasi seperti itu. Nah, ini juga nanti yang kita pakai hari ini buat bikin bioflok di kolam-kolam kita seperti sana itu. Ya, di kolam-kolam kita seperti ini. Kita bikin biofloknya. Nah, ini buat stok. Kalau yang ini kita buat stok. Nanti buat pembibisan makanan juga bisa juga nanti buat bioflok berikutnya juga bisa seperti itu. Biasanya kita biarkan kurang lebih sekitar 1 minggu. Jadi aromanya sudah, fermentasinya sudah kelihatan gitu ya. Nah, kenapa sih tujuannya kita bikin seperti ini? Tujuannya adalah satu, untuk menghancurkan daripada nitrat ya, atau amoniak yang ada di kolam-kolam ini ya. Kita masukkan nanti ke kolam-kolam ini semua, sampai di sana juga seperti itu. Kita masukkan bakteri ini, tujuannya untuk menghancurkan supaya ikan tidak keracunan dengan amoniak seperti itu. Nah, kemudian juga tujuannya juga biofloknya itu sebagai sumber makanan daripada ikan, sebagai penambah makanan ikan yang nanti dikonsumsi oleh ikan itu sendiri. Dan itu sangat baik sekali untuk ikan-ikannya dan tidak berbahaya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini cara kita untuk mengaktifasi daripada bakteri-bakteri ya, bakteri-bakteri yang kita buat di sini untuk kita pergunakan menjaga kondisi keadaan air di dalam kolam-kolam kita dan juga sebagai sumber makanannya ikan-ikan juga seperti di sana ini. Nah, ini kita tunggu sampai 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Nanti kita wadah masukin di sini, kita masukin di sini satu persatu seperti ini. Nanti ya kita masukkan, kita
gas hidup seperti ini. Kita masukkan. Sampai penuh. Ya, ini nanti yang kita simpan ya teman-teman ya. Kita simpan dulu biar dia tambah aktif lagi ya, tambah banyak lagi bakterinya, agar proses bioflok kita berjalan dengan baik nantinya ke depannya. Dan ini juga sebagai sumber untuk pembibisan makanan ya. Makanan pembibisan juga kita buat dengan mekanisme yang sama seperti ini. Seperti ini. Ya. Kita ambil, kita penuhin. Jerigennya kurang lebih sekitar 5 literan ya, seperti ini. Nah, nggak usah penuh-penuh ya, nggak usah penuh-penuh, cukup ya, segini aja cukup. Karena nanti akan menghasilkan gas. Gasnya itu kalau misalkan tempatnya, wadahnya nggak kuat, itu bisa meledak ya, seperti itu gasnya ya, bisa menimbulkan bunyi yang lumayan keras gitu ya, karena gasnya banyak sekali yang berada di sini. Makanya jangan terlalu penuh untuk menghasilkan gasnya seperti itu ya. Biasanya kalau emang berhasil, biasanya cenderung untuk wadahnya itu agak melembung, kelihatan agak melembung ya, karena terisi dengan gas juga. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa fermentasi kita berhasil, fermentasi kita sudah bisa kita pergunakan kembali ya, kurang lebih sekitar 3 hari sampai 1 minggu itu biasanya sudah menghasilkan gas yang cukup banyak seperti itu ya. Mungkin itu dulu tentang cara kita mengaktifasi daripada bakteri-bakteri yang ada di tempat kita seperti ini ya. Teman-teman juga bisa nanti buat dengan metode teman-teman sendiri ya. Banyak berbagai bakteri yang bisa, bakteri baik ya, yang bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk mengaktifasi daripada bioflok. Dan ini ya, ya inilah ciri khas kalau misalkan bakteri probiotik dan molase yang sudah aktif, dia akan cenderung banyak busanya seperti ini ya. Nih seperti ini busanya akan timbul, akan muncul. Semakin lama kita biarkan ya, semakin lama kita pergunakan aeratornya dengan baik di sini ya, misalkan katakanlah 2 jam saja, ini sudah menghasilkan cukup banyak bakterinya. Nah, nanti ini yang kita masukkan ke dalam kolam-kolam seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam kolam-kolam seperti ini, sana juga kita masukkan itu ke sana semuanya juga ya, sebagai untuk pengurai daripada amoniaknya. Ini menunjukkan bahwa ini sudah aktif bakteri-bakterinya yang tadi kita sudah bentuk seperti ini, aktifnya menjadi seperti ini ya. Ya mungkin itu saja yang dari Cowboy Kobalan bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa lagi.